Baik, kita lanjut lagi ke huruf Q. Hari ini kita akan bahas alfabet huruf Q. Huruf Q ini termasuk huruf yang kalau dalam tulisan jarang sekali digunakan, kecuali untuk kata-kata tertentu. Kemudian jadi sebagai referensi itu perlu masih banyak kita baca atau kita gali lagi huruf Q ini dibanding huruf-huruf yang lain. Jadi secara data, kalau ingat ilmu itu ada dua, ada yang idealisme, ada yang naturalisme, ada istilah ilmu, ada istilah sains. Jadi datanya huruf Q ini tidak terlalu banyak di buku-buku grafologi. Tetapi ingat, berdasarkan pengalaman dan data diambil dari kelas-kelas grafoterapi dan terapi menulis versi saya, itu ada beberapa yang bisa kita jadikan referensi ataupun data tambahan selain dari buku-buku grafologi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, huruf Q itu umumnya itu kan huruf Q yang bulat dan ada garis sedikit di dalamnya. Sama, huruf Q ini sama kayak seperti huruf O, dia wajib bersih. Sehingga semakin bersih dia semakin bagus. Semakin dia ada tanda tertentu, maka dia mencirikan juga nanti kategori kurang jujur juga. Sama pada saat nanti dia terbuka di bagian atas dan terbuka di bagian bawah. Filosofinya mirip seperti huruf A atau huruf G. Terbuka di bagian atas talkative, terbuka di bagian bawah itu dishonesty. Nah, kalau untuk huruf Q yang besar, huruf Q yang besar pada poin nomor 1 dan nomor 2 itu beda, berkebalikan tarikannya saja. Kalau nomor 1 bentuknya itu regular, artinya bentuknya tidak terlalu besar banget, tidak terlalu kecil banget, itu mencirikan orangnya berpikir clear, jujur, apa adanya. Nah, kalau dia tarikan buntutnya itu ada di sebelah kiri, kalau nomor 1 di sebelah kanan, di sebelah kiri ini memiliki ciri-ciri juga orang yang istimewa dan tanda kreatif. Nah, kalau nomor 3, tarikan bawahnya itu menebal, itu mencirikan tenaga berlebih, cenderung menjadi brutal, dan orang yang kuat secara energi. Nah, poin nomor 4 itu seperti huruf G yang ada valence claw-nya. Padahal kan kalau huruf J itu harusnya menarik ke belakang, tetapi ini dia ditarik ke depan, sehingga kalau dalam huruf G, Y, J, valence claw ini lebih ke kriminal, maka pada huruf Q ini pada rasa tanggung jawab dan ujungnya juga nanti bisa ke kriminal juga berdasarkan pengalaman. Nah, bahkan ini juga bisa berhubungan nanti kalau di seksual itu ada trauma seksual karena tidak ditulis pada tempatnya. Harusnya dia ke belakang, ini ke depan. Nah, untuk huruf nomor poin 5 itu membentuk sudut bagian bawah, sehingga ini kalau dalam tanda grafologi umumnya menyatakan aggressiveness atau agresif, yaitu seseorang yang punya semangat tinggi tetapi kalau ngobrol segala macam bisa membuat orang lain terluka karena keagresifannya. Tetapi kalau agresifnya itu kombinasi, nanti itu akan terlihat. Jadi penting juga sebenarnya untuk belajar kombinasi.
Sehingga kita tidak bisa menjustifikasi seseorang. Tapi inilah tanda atomistiknya seperti itu. Tanda globalnya gabungan dari atomistik dan gestal. Seperti itu. Kita bahas dari sisi atomistiknya. Nah, untuk poin 6 itu berbentuk seperti not musik atau seperti angka 9. Itu memiliki arti seseorang yang ketertarikan pada seni, pada dunia musik, dan orientasi pada angka juga. Seperti itu. Itu untuk poin nomor 6. Nah, poin nomor 7 itu memiliki beberapa arti selain musikal. Ternyata itu juga nanti ada hubungannya dengan orang yang simple apa adanya. Yang membedakan nomor 8 dan nomor 9 itu pertama-tama sama seperti huruf P, semakin panjang berarti lowernya semakin atau energinya semakin besar, karena lower itu berhubungan dengan seksual dan energi. Huruf Q ini termasuk huruf dalam 3 zona, itu ada middle dan lower. Kalau huruf kapitalnya upper dan middle. Nah, huruf kecil ini adalah middle dan lower. Semakin panjang lowernya berarti energinya semakin panjang, seksualnya juga semakin besar. Seperti itu. Jadi antara 7 dengan 8, maka seksualnya nomor 9 lebih besar, energinya juga lebih besar dibanding nomor 7. Kita bahas panjangnya ya, bukan besar di middle-nya. Nah, untuk nomor 9, dia itu tarik lurus kemudian mematah. Nah, orang-orang seperti ini cenderung memiliki ego yang kuat dan terkesan menjadi sombong. Nah, kalau bedanya dengan nomor 18, kalau nomor 9 itu lurus dulu baru membentuk sudut, nomor 18 itu seperti huruf kapital yang I, tapi dia ada garis di bawah dan atas. Nah, ini untuk garis bawahnya saja. Itu mencirikan agresif juga dan ada hambatan dalam dirinya atau internal mindsetnya lah, seperti itu. Itu untuk nomor 18. Nah, untuk nomor 10 ini memiliki arti satu, dia agresif juga, dan biasanya seseorang yang tidak suka campur tangan dalam urusan pribadi orang lain. Nah, huruf Q yang nomor 11 ini, kalau huruf G ini tandanya pada turun ke bawah, itu namanya fatalism atau pesimism. Sehingga bagian atasnya dibuat naik ke atas. Nah, saya unik. Saya pernah melihat tulisan seperti ini, tapi ini bukan huruf Q tapi huruf G. Sehingga pada saat saya melihat tulisan itu pertama kali beberapa tahun yang lalu, itu saya langsung ngomong gini, X seperti ini ya, seksualnya seperti ini, dan secara energi jadi seperti ini. Nah, beliau mengatakan cakra energinya itu bermasalah, sehingga begitu dia menulis dengan huruf G yang normal, ternyata cakra energinya itu menjadi lebih optimal dan dia juga seksualnya menjadi lebih bagus. Ini berdasarkan pengalaman saya menterapi ya. Jadi begitu diubah switch bisa seperti itu. Nah, ingat, bahasa itu cuma alat untuk menyampaikan jalannya kesadaran. Dari setiap bahasa sebenarnya itu mewakili suara dan sebenarnya mewakili energi dan vibrasi dan akhirnya mewakili kesadaran. Bentuk kesadaran itu ada 2, kesadaran teori positif, kesadaran teori negatif. Tinggal teman-teman gali nanti seperti apa. Dan di daerah manapun kadang-kadang bentuk perbuatannya sama tapi isi kesadarannya bisa beda.
Sehingga kita mesti benar-benar jeli dan benar-benar paham latar belakang seseorang, sehingga kita tidak menjustifikasi. Nah, untuk poin 11, saran saya nanti ujung lowernya naik ke atas atau pas seperti nomor 13. Sehingga dia menjadi jauh lebih baik. Nah, ada juga buku referensi yang menyatakan hal ini menggunakan energi yang salah atau cenderung orientasi nyaman pada zona dirinya sendiri. Tetapi berdasarkan data saya, ingat, itu termasuk kategori sains. Berarti kumpulan data-data, berdasarkan data-data ini kita baru mendapat hasil analisa setelah beberapa orang yang menulis seperti ini dan hasilnya mirip-mirip, sehingga berasumsi seperti ini. Nah, maka saya begitu kalau huruf Q menulis seperti poin 11, pastikan ujungnya naik ke atas sehingga dia seperti nomor 13 atau 12. Itu bagi saya masih oke, berdasarkan pengalaman saya sendiri menterapi beberapa teman-teman. Nah, kemudian nomor 14 itu mirip dengan nomor 15, agresif, tetapi huruf bagian kepalanya itu terbuka sehingga ada unsur talkative di situ. Nah, beda dengan nomor 15. Nomor 15 itu terjadi penebalan. Sehingga dengan penebalan itu dia menjadi energinya besar. Kalau dalam grafologi huruf G itu masuk tanda bluffing. Dan ini bluff itu kan berhubungan juga dengan energi besar. Nah, tapi ini Q. Kalau huruf G ada lengkungan laginya ke atas, ke arah middle lagi ujungnya. Kalau ini stop di situ, itu bluffing. Nah, huruf 16 itu 15 tadi bluffing. Untuk huruf G, tapi kalau untuk huruf Q dia menjadi berenergi besar karena terjadi penebalan pada tiangnya atau stemnya. Nah, untuk nomor 16 huruf Q-nya itu putus. Ada dua, artinya disconnected. Ini dua berhubungan dengan kriminal. Selain dari itu, ada tanda lain yaitu memiliki keterampilan pada tangan. Jadi kalau nanti huruf M itu seperti bulat-bulat atau kotak-kotak. Nah, berhubungan dengan manual dexterity. Nah, sama nomor 17 itu mirip dengan nomor poin 5 dan 6, hanya bedanya nomor 5 tertutup semua, nomor 6 terbuka bagian atas, nomor 17 terbuka di bagian bawah. Ini sama seperti huruf A dan huruf G, yaitu terbuka di bagian bawah sama dengan dishonesty, yaitu kecenderungan bohong seperti itu. Dan ekstrimnya menjadi munafik seperti itu. Nah, nomor 18 tadi sudah kita bahas, yaitu agresif dan adanya hambatan dalam dirinya. Nah, untuk nomor 19 ini huruf Q-nya itu seperti angka 2. Ini juga mencirikan orang-orang yang senang dengan angka, matematika sederhana, uang dan lain sebagainya. Nah, huruf 20, ingat huruf A yang double loop itu artinya apa? Manipulatif. Sama seperti ini. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang cenderung manipulatif. Ditambah agresif, kebayang kan? Nah, sekarang 21 itu mirip kayak nomor 15 tetapi lowernya pendek seperti nomor 7 lah. 7 dan 8 tetapi bagian uppernya pendek, bagian lowernya pendek, sehingga orang-orang seperti ini menahan diri, repression, inhibition, libidonya kurang, seksualnya kurang, seperti itu. Itu seperti nomor 21. Nah, nomor 22 itu mencirikan greedy. Sudah dia agresif tetapi ada coil di situ sehingga dia greedy.
Nah, nomor 23 tarikan awalnya panjang sehingga di situ ada resentment yang masuk ke dalam zona lower. Sehingga gampang marah, gampang gusar, itu juga ada di ciri-ciri seperti ini. Nah, huruf Q ini secara data atau secara sains memang tidak banyak buku-buku grafologi yang membicarakan hal-hal seperti ini. Bahkan bisa jadi tulisannya itu belum ada datanya di buku-buku grafologi, sehingga perlu kumpulan data untuk menarik kesimpulan tertentu. Itu kalau kita mau buat data kesimpulan untuk karakter. Tetapi ingat, fokus dari pendalaman alfabet ini lebih ke terapi menulis, sehingga huruf-huruf mana yang bagus berdasarkan pengalaman saya nomor 13 dan nomor 12. Boleh nggak nomor 15? 15 itu kalau secara grafologi itu kurang bagus. Jadi kalau dalam grafologi advance, yaitu di interpersonal relation dan social skill, maka ini masuk kategori tanda negatif, yaitu perilaku agresif dan antagonis terhadap orang lain. Sehingga jika ada hal yang kurang menurutnya, tanpa memberi alasan, ia mengambil tindakan dengan melakukan penyerangan. Menurutnya bentuk pertahanan terbaik adalah menyerang. Nah, sehingga huruf 12, 13, 7, dan 8 itu masih oke. Seperti itu. Itu untuk huruf Q ya. Nah, yang lain kurang. Apalagi 20, 21. Huruf Q besarnya nomor 1 oke. Nah, jadi saran saya 12, 13, 7 dan 8 masih oke. Selain dari itu jangan. Apalagi yang terbuka bagian bawah 17. Terus nomor 10-nya itu runcing, itu juga nggak bagus. Yang selain dari itu nggak lah. Jadi saran saya gunakan 12, 13, 7, 8 masih oke. Berdasarkan pengalaman. Bahkan bisa jadi tahu cakra juga ya setelah berdiskusi dengan beberapa teman-teman yang menulis seperti itu, begitu dirubah sehingga dapat data. Nah, sama seperti ini. Dalam dunia grafologi, yaitu di ilmu grafoterapinya, nggak banyak data yang ada, sehingga untuk disebut sains juga nggak bisa. Kenapa? Karena datanya nggak ada. Nah, saya berdasarkan pengalaman akhirnya mengumpulkan data-data, sehingga pada saat seseorang, contoh nih, ada beberapa sih, ada tiga data yang pada saat menulis itu dia kondisinya stroke. Begitu mereka melakukan terapi menulis dalam waktu 1 bulan, ternyata penyakit stroke-nya itu lebih cepat pulih dibanding orang yang tidak melakukan terapi menulis. Misalnya, prediksi dokter itu bisa dapat 3-6 bulan untuk yang melakukan fisioterapi tanpa menulis. Begitu melakukan fisioterapi, dalam 1 bulan stroke-nya itu bahkan sudah hampir nggak ada. Seperti itu. Nah, ada juga yang di lingkungan tinggal saya itu stroke-nya cukup parah dan dia tidak bisa menulis kalimat. Jadi saya sarankan dia hanya membuat lingkaran dan segitiga. Ternyata dengan melakukan itu saja membuat suasana hatinya berubah jauh. Bahkan kalau saya sudah ketemu dia itu sudah bisa tersenyum, sudah bisa nerima keadaannya. Yang jadi problem kan pada saat orang sakit itu adalah di pikiran dan di perasaan. Sehingga dengan membantu membenahi itu, sebagian kondisi tidak nyamannya itu terkatarsiskan, terselesaikan, tersolusikan. Nah,
Ya, ingat penciptaan itu terjadi 2 kali, di reality, di mentality. Sehingga begitu mentalitinya beres, kecenderungan realitinya juga nanti beres. Jadi saran saya, tetaplah selalu upgrade, belajar terus, jangan cepat puas, dan jadikan data-data baru itu menjadi data teman-teman. Jadi masuk kategori science atau naturalisme atau idealisme, tinggal pilih mau yang mana, dan semuanya benar dan semuanya dipakai. Seperti itu. Nanti kalau siap saya akan cerita yang ketiga, tapi belum saat ini ya. Oke, sampai ketemu di alfabet berikutnya.